Oke, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan bahas atau kita akan kumpas mengenai belajar efektif atau belajar yang efisien di masa pandemi atau di masa COVID-19. Karena kita hari ini dihadapkan dengan sebuah eh, masa atau waktu bagaimana sebuah pembelajaran harus berjalan dengan semestinya atau pembelajaran harus berjalan sebagaimana seharusnya, tetapi kita sedang mengalami sebuah pandemi atau mengalami sebuah masa di mana kita antara siswa dan guru tidak diperkenankan untuk bertemu, tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang kelas dengan tujuan kita menjaga kesehatan kita, menjaga jangan sampai pandemi ini berjalan atau berlanjut lama. Jadi kita menginginkan segera, kita menginginkan secepatnya bahwa masa pandemi itu selesai dan kita bisa belajar kembali dengan normal sebagaimana mestinya pada tahun-tahun dahulu atau masa-masa sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, belajar di masa pandemi, jadi di saat-saat pandemi seperti sekarang ini bukan hanya orang tua yang melakukan pekerjaan dari rumah, tetapi dari siswa hingga mahasiswa juga ikut belajar mereka dari rumah. Jadi tentunya dengan metode belajar di rumah karena pandemi kita memerlukan berbagai macam cara, berbagai macam sistem untuk bisa belajar sebagaimana mestinya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan setiap orang di saat seperti ini jika sudah di rumah akan menjadi kaum rebahan disebutnya. Kaum yang tidak jauh dari tidur, kemudian senderan atau mungkin banyak santai karena kita tidak terlalu terkontrol seperti di sekolah. Kita tidak terlalu dimonitor seperti di sekolah. Maka belajar dari rumah juga kita melibatkan orang-orang tua kita, melibatkan para wali murid bagaimana supaya pembelajaran ini berjalan dengan baik. Jadi sebuah kerjasama yang harus erat antara guru, siswa, juga orang tua. Nah, jadi belajar di masa pandemi ini, jadi pada saat kondisi masih normal saja, kegiatan belajar masih sering kita mengalami sebuah kekurangan atau kurang kondusif. Kegiatan belajar dari rumah tentunya akan lebih sangat tidak kondusif lagi karena tidak ada seseorang seperti guru yang mengontrol kegiatan belajar secara langsung, karena peran guru memang tidak sama sebagaimana peran orang tua. Nah, tetapi meskipun demikian, walaupun kita belajar dari rumah atau memposisikan kita tetap belajar online secara efektif dan efisien. Nah, berikut saya akan coba sampaikan beberapa tips atau cara untuk belajar dari rumah atau belajar yang efektif dan efisien, belajar secara daring atau online dari tempat kita yang berjauhan ini. Yang pertama, mungkin baik siswa juga guru, mereka harus menyiapkan sebuah ruang atau ruang khusus untuk belajar online. Jadi jangan sampai ruangan kita terganggu oleh hiruk pikuknya apa apa di rumah. Juga hiruk pikuknya juga seorang guru sedang mengajar tiba-tiba diganggu oleh berbagai macam sebuah aktivitas lain. Ruang belajar online ini sudah tersambung. Tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang masuk atau mengganggu, adik kita atau kakak kita, atau mungkin juga orang tua kita yang tiba-tiba masuk. Nah, ini adalah kendala saat belajar online yang menjadikan belajar kita kurang efektif. Nah, kemudian ciptakanlah ruangan itu setenang mungkin, senyaman mungkin, dan hindari belajar online itu belajar di tempat tidur. Karena kegiatan belajar di samping tempat tidur, kita akan sangat cepat untuk mengantuk. Kita pasti akan sangat cepat untuk merebahkan diri tadi yang disebut dengan kaum rebahan tadi. Jadi maka usahakan jauhkan dari tempat tidur kita.
Jadi jangan belajar tiba-tiba di atas tempat tidur atau di atas dengan memegang bantal. Nah, itu sangat akan terjadi suasana lain. Jadi suasana ngantuk akan sangat cepat untuk datangnya. Yang kedua, belajar online atau belajar yang konsisten. Ini penting buat kita semua untuk diterapkan, apalagi jika kita mengikuti pembelajaran online. Ada yang sambil mungkin bekerja bersama orang tuanya, karena kita belajar di samping toko atau di samping warung, juga sambil membantu orang tua mungkin. Nah, manajemen waktu kita akan sangat dibutuhkan. Jadi cara kita mengatur waktu untuk pembelajaran mungkin ini sangat dibutuhkan. Nah, pilihlah waktu yang benar, yang bisa kalian atau kita ikuti tanpa mengganggu aktivitas kita yang lain. Saat kita membantu orang tua, ya bantulah orang tua pada waktunya. Dan saat kita belajar, maka belajarlah pada waktunya. Juga harus didukung oleh jadwal pembelajaran. Jadi jangan belajar kita tidak memiliki sebuah jadwal. Nanti jadwal kita akan terlupakan karena kita tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengontrol saat kita di rumah. Nah, untuk itu kita harus mengatur. Carilah jadwal kelas belajar online yang fleksibel, atau belajar yang betul-betul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah secara belajar bersama-sama. Yang ketiga, pastikan internet kita stabil selama belajar online dari rumah. Jadi jangan sampai saat kita mau pembelajaran, nah internet kita sudah habis kuotanya atau habis datanya. Karena biasanya kuota itu diisinya seminggu sama orang tua kita atau mungkin sebulan sekali. Bahkan saat kita mau belajar, kuotanya sudah habis karena kita menyukai atau menggemari permainan-permainan, game-game yang lain. Nah, inilah kendala kita. Jadi paling penting jaringan internet yang harus lancar. Jangan sampai menghambat kegiatan belajar kita. Jadi sebelum belajar mulai, sebelum kita beraktivitas dalam pembelajaran daring, kita harus pastikan bahwa kita memiliki data atau kuota atau internet kita. Dan kalau memang kita berdekatan dengan fasilitas internet yang umum atau publik, itu pun boleh kita gunakan. Jadi koneksi internet ini harus stabil. Nah, begitulah cara bagaimana kita menyiapkan supaya sinyal laptop kita, sinyal handphone kita dengan kuota yang cukup, dengan kuota yang memadai. Karena hampir semua pembelajaran online membutuhkan kuota-kuota atau data-data yang sedikit lebih besar saat guru kita mengajarkan dalam bentuk daring atau online. Yang keempat, siapkan minum dan makan. Mungkin jika memang harus dibawa ke ruangan, maka bawalah ke ruangan tempat kita belajar. Jadi sebelumnya siapkan air minum atau air putih, kemudian atau mungkin susunya, mungkin jika memang meminumnya susu. Lalu makan makanan kecil pun boleh menemani kita belajar. Jadi ini tidak dilarang. Karena jangan sampai saat kita sedang belajar tiba-tiba kita terasa lapar. Akhirnya membuat pembelajaran tidak fokus. Akhirnya kita bolak-balik pergi ke dapur, mengambil air minum atau mengambil makanan. Jadi usahakan sedia air mineral atau air minum, juga buah-buahan. Karena di masa pandemi ini juga kita harus menjaga kesehatan kita. Konsumsi buah-buahan, hindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Apalagi yang mengandung yang mengurangi beban-beban kita dalam menjaga kesehatan. Jadi usahakan buah-buahan segar, makan makanan sehat ada di tempat kita saat belajar. Jangan sampai pembelajaran kita terganggu oleh bolak-baliknya perasaan lapar di perut ini. Yang kelima, selesai belajar online, buat sebuah ringkasan evaluasi. Ingat tugas-tugas kita, ingat pembelajaran yang barusan dikerjakan. Hal ini yang akan menentukan atau kita akan menjadwalkan kembali untuk pembelajaran besok. Nah, hal ini cukup mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru kita barusan, atau keahlian baru apa yang kita praktekkan hari ini, dan hal apa sekiranya yang belum kita tercukupi. Kita pun bisa berdiskusi dengan guru kita, baik dengan WhatsApp atau dengan chat. Jadi untuk melakukan sebuah penambahan atau mengadakan sebuah diskusi bersama guru, pasti guru kita terbuka sekali untuk
untuk berdialog bagaimana pembelajaran yang tadi. Jika ada sebuah pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, sampaikan, pertanyakan kepada mereka. Nah, ini adalah tujuannya supaya belajar kita tidak sia-sia dan mendapatkan ilmu yang betul-betul kita harapkan, walaupun belajarnya tidak bertatap muka atau belajarnya online. Yang keenam, buat sebuah ringkasan belajar. Jadi ringkasan belajar ini adalah kegiatan belajar online atau offline tentunya sangat berbeda. Atau review atau mengulang kembali materi pembelajaran pada saat selesai belajar online sangat diperlukan. Jadi kita berulang-ulang atau membaca, mempelajari kembali materi yang barusan disampaikan saat kita belajar bersama guru kita. Karena itu harus meluangkan waktu dengan mengulang belajar secara mandiri atau membuka sebuah materi pembelajaran online kita sudah selesai. Jangan ditinggalkan, tiba-tiba selesai belajar kita pergi dengan teman-teman kita, atau kita selesai belajar pergi main mancing nah, itu adalah tip-tip yang bisa kita lakukan saat sedang belajar online atau daring, sehingga lebih efektif juga efisien. Nah, kalau belajar online versi kita gimana saat ini? Mungkin kita semuanya berbeda-beda. Mungkin cara kita dalam melakukan pembelajaran pasti berbeda-beda karena beda tempat, beda situasi, dan beda keadaan. Nah, itulah cara-cara sebuah pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Semoga kita semua selalu sukses dan dengan baik, dan kita juga berhasil baik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Terima kasih, salam sehat selalu.